Oke, ini kan udah nih, udah ke sorting kan, beda kan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan membahas tentang sorting lagi. Silahkan buka Jupyter atau IDE teman-teman. Kali ini kita akan membahas bubble sort. Bubble sort ini itu algoritma sorting untuk mengurutkan kan ya, bubble B-nya 2. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang binary search, ini kan harus diurutkan dulu. Sebenarnya memang sudah ada fungsinya di sort ini, tapi ini entah pakai algoritma apa, saya belum lihat dalamannya untuk fungsi sort sendiri. Namun di sini saya akan membahas cara berpikir untuk mensorting data. Itu ada insertion sort, selection sort, bubble sort, dan sort yang lain, metode sorting lain. Yang paling mudah itu menurut saya bubble sort, karena dia prinsipnya hanya membandingkan dua nilai ini. Semisal ini ascending ya, dari kecil ke besar. Nah, ini ada 2 ini, 3 dan 7. Ini kan udah bener nih, ya kan? 3 dan 7 kan 3-nya lebih kecil daripada 7. Maka dia tidak usah dipindah. Nah, kalau kemudian pindah indeks selanjutnya yang dibandingkan 7 dan 1. Ternyata 7 dan 1 ini kebalik, harusnya 1 yang lebih kecil kan. Nah, ini harus dibalik. Jadi urutannya nanti 3 1 7. Kemudian 7-nya kan di sini. Nah, 7-nya dibandingkan sama 2. Oh, terbalik lagi, maka harusnya 3 1 2 7 dan seterusnya sampai di sini. Jadi ntar urutannya setiap langkah itu menghasilkan dikelirkan satu nilai yang paling kecil dulu. Ini kita bicara tentang ascending ya teman-teman. Oke, kalau untuk ininya visualisasinya seperti ini. Nah, ini dibandingkan kan. Nah, ini 4 lebih kecil 7. Nah, ini 7 sama 8 ini enggak kan. Nah, ini kan 3 sama 1. Dia lebih besar kan. Nah, harusnya yang kecil di sini. Kemudian 3 sama 4, 3 sama 5 maaf, ini biasa. Ini maksudnya tidak ada yang salah. Nah, ini ada yang salah. Kemudian ditukar lagi. Nah, dan seperti itu seterusnya sampai urutannya sampai loopingnya di len database ini min 1, atau dari panjang datanya inilah len dari panjang datanya. Oke, kita mulai untuk codingnya. Saya buat dev bubble sort. Nah, di sini parameternya hanya data saja karena kita mengurutkan data kan. Kita mengurutkan dari data di database itu. Kemudian ini pakai for karena ini ada dua percabangan for gitu. Nah, maka ini pakai for aja, nggak usah pakai while. For a in range, pakai while juga bisa sih sebenarnya, tapi saya pakai for aja. In range. Nah, range-nya ini itu len dari data ya, len dari data min 1. Seperti biasa keseluruhan data kan len data min 1 kan, koma 0 min 1. Nah, ini artinya adalah start stop stepnya. Jadi ini ntar 9, ntar kurang 9 8 7 sampai 0 gitu. Startnya dari 9, stopnya 0, stepnya min 1, berkurang iterasinya min 1. Oke. Nah, ini di sini ini for lagi teman-teman. For J ya, for J in range. Nah, di sini saya balik. Ini dari 0. Ini untuk membandingkannya, ini untuk indexingnya. Jadi J 0, kemudian len dari data tersebut kan min 1. Data min 1 ini ya teman-teman, perlu diingat ini panjang datanya. Kemudian sudah. Nah, ini sebenarnya mudah saja. Kita hanya membandingkan nilai-nilai, hanya 2 nilai saja. Jadi ada itu kan variabelnya data kan ya, data
Kemudian data J ini kita bandingkan dengan data J plus 1. Kita bandingkan apakah lebih besar dari data J plus 1. Nah kan seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini kita bandingkan di sini, apakah lebih besar? Apakah lebih kecil? Sebentar. J plus 1 apakah? Oh iya benar. Apakah lebih besar? Kalau lebih besar itu kan berarti salah. Maka harus ditukar. Lah, cara menukarnya di Python itu sudah ada fasilitas untuk menukar data, nggak perlu hanya memerlukan satu baris saja. Data ini data J ya, data J, kemudian data, pasti teman-teman juga udah pada tahu, di tutorial saya juga banyak membahas tentang penulisan yang efisien gitu. Bisa dilihat di playlist ini, playlist Python ya. Kemudian data ini J. Nah ini ditukar teman-teman, ditukar. Misalnya ini 1 2, nanti di sini jadi 2 1 gitu, ditukar aja. Ini udah selesai. Kemudian kita print. Jangan lupa untuk ngeprintnya ini data ya. Oke, ini saya kasih visualisasinya ya, langkah. Oke, nggak ada error. Kemudian saya bubble sort database. Oke. Sebentar. Oke, datanya kan ini ya. Oke, saya tambahi dulu aja. Saya tambahi 54, saya tambahi 7795. Oke. Kalau kita lihat di sini, teman-teman. Ini saya len ya, saya print len database. Oke, kan 13, datanya ada 13. Nilai 3 atau gini aja deh. Nah, ini kan saya print di sini. Awalnya kan gini, 3 sama 7. Dibandingkan dulu kan. Apakah 3 lebih besar daripada 7? Apakah 3 lebih besar daripada 7? 7 itu kan J plus 1 kan. Ini kan J, ini J plus 1. Kan enggak. Biarin aja kalau enggak. Lanjut ke range selanjutnya. Nah, gunanya for yang ini itu digunakan untuk istilahnya satu batch gini teman-teman, satu batch. Nah, ini udah selesai, pasti di awal di sini itu ada nilai yang sudah di sini nilainya yang paling tinggi, atau saya balik aja deh 95 biar ketahuan ya. 95 90 ini 99 nih, ini 99. Nah, di sini ini di satu batch pertama itu menyelesaikan yang paling besar. Jadi urutannya nanti yang paling besar, kemudian jadi yang paling kecil gitu teman-teman. Sebentar. Oke, biar kelihatan ya, karena ini nilainya soalnya enggak. Nah, kalau gini kan kelihatan, satunya kan entaran. Jadi urutannya dari sini dulu, dari yang terbesar dulu. Kemudian nanti sudah selesai, terbesar, ini benar, terus hingga selesainya di sini. Nah, urutannya adalah 3 sama 7. Itu kan memang seharusnya 3 lebih kecil daripada 7, benar. Kemudian next di
indeks selanjutnya 7 sama 2 itu kan terbalik, maka di sini dibalik 3, 2, 7 ya kan. Kemudian 7 ini kan jadi 7 nih. Setelah 7 dibandingkan sama 9 kan memang 7 lebih kecil daripada 9 ya kan. Nah tapi 9 sama 5 itu kan kebalikan harusnya, kemudian dibalik jadi sini kan 5, 9 ya kan. Nah kemudian 9-nya kan di sini 9 sama 67 kan benar 9 lebih kecil. Kemudian 67 sama 1 kan kebalik nih, satunya yang di sini 67 yang di sini, maka 1 di sini 67 di sini dulu. Tapi tunggu dulu, 67 ini kan harus dibandingkan sama 45. Nah 45 ini kan lebih kecil, otomatis ini 45. 67 nya di sini, 67 dibandingkan sama 76 sudah benar 67. Kemudian 76 dibandingkan 31, harusnya 31 di sini. Nah kemudian 71 dibandingkan 79 udah benar. Nah kemudian 99 dibandingkan 95 harusnya lebih kecil di sini. Kemudian 99 kan tadi di sini. Nah 99 itu dibandingkan 90. Nah ini kan harusnya terbalik, maka yang pertama langkah, atau gini aja, ini kan dari langkah pertama nih, langkah pertama itu mendapatkan nilai yang tertinggi, paling tinggi. Kemudian langkah selanjutnya tertinggi kedua, selanjutnya tertinggi ketiga, sampai yang paling rendah ini. Nah ini kan udah ke sorting nih teman-teman, 1, 2, 3, 5. Ini kan silahkan diperhatikan langkah-langkahnya ini. Setelah dari sini, ini kan udah nih 1 for sampai 99 tadi yang saya terangkan tadi itu membahas for ini. Nah setelah sampai sini nih, itu kan di print nih. Nah kan balik lagi for-nya di sini, kita ulangi lagi untuk mendapatkan nilai yang sebelah sini. Jadi yang di sorting itu, yang clear itu dari yang kanan dulu, dari yang terbesar itu di-clearkan dulu. Ini kan clear nih, tapi kan ini kan belum nih. Atau kita lihat di sini 95, 90 ini udah. Atau di sini 31, 67, 67, 67. Ini 67, 31, 45, 45, 31. Ini kan belum nih, belum clear. Jadi clearnya itu bentuknya gini. Ini. Nah, ini terakhir kan, ini pasti kan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat di sini kan juga seperti itu. Ini clear dulu nih 78. Kemudian 64 ini kan dibalik. Nah, setelah di sini langsung ke sini. Ini tidak perlu karena ini udah clear nih. Nah, ini udah 3, ini udah clear. Ini looping ketiga atau keempat lah, yang di atas ini. Kayak gitu teman-teman. Untuk loopingnya yang kedua ini itu untuk looping men-scan inilah, untuk memutar, membalik ini, itu di looping yang ini teman-teman. Itu membandingkan. Nah ini kan ascending. Nah gimana buat descending? Kalau descending coba kita balik aja. Sebentar. Nah ini descending. Ini kan satunya itu dibawa ke sini, terbalik kan, jadi 1, 2, 3. Nah ini akhirnya 95 nya yang di sini, tinggal diubah tanda lebih besarnya tadi jadi lebih kecil. Oke. Saya buat fungsi untuk descendingnya aja kalau gitu. Ini desk, ini ask. Oke. Ini nggak usah saya ini ya, langsung aja. Oke, di print nggak apa-apa, biar tahu perbedaannya ntar. Ini database-nya bubble ascending dan bubble descending database. Oke. Ini kan udah nih.
udah ke sorting kan beda kan, ya kan. Nah ini kan datanya, database-nya udah diurutkan. Jadi kalau kita lihat kayak gini, database-nya diurutkan, udah tersimpan teman-teman. Semisal ini ya, bubble sort ascending database. Nah ini kan ini ascending ya, kemudian saya ambil database. Nah dia terurut yang terakhir, jadi udah tersimpan. Nah seperti itu, karena ini dibalik ini udah tersimpan teman-teman, tidak perlu mengembalikan nilainya teman-teman. Seperti itu. Ini bubble sort, mudah sekali kan, tinggal membandingkan dua nilai, kemudian dibalik seperti itu aja. Hanya butuh berapa line ini, 1, 2, 3, 4 lah, kira-kira 4 line untuk mengerjakan bubble sort untuk sorting data. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih, selamat mencoba dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.